Filsafat komunikasi didefinisikan sebagai suatu disiplin yang mempelajari pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kristis, dan holistis. Terdapat 3 kajian di dalamnya yang antara lain adalah kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kajian ontologis adalah kajian ilmu mengenai hakikat realitas dari objek yang ditelaah dalam pembuahkan ilmu pengetahuan. Sementara kajian epistemologis adalah kajian yang membahas cara untuk mendapatkan pengetahuan yang dalam kegiatan keilmuan disebut juga metode ilmiah. Dan yang terakhir, kajian aksiologis adalah kajian teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan yang diperoleh. Filsafat sendiri berarti adalah suatu proses kritis pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Aspek dalam filsafat meliputi logika, metafisika, epistemologis, dan etika. Apa itu ontologi? Ontologi berarti studi tentang kata ada dan berada, tentang ciri-ciri esensial yang ada dalam dirinya sendiri menurut bentuk yang paling abstrak. Ontologi sendiri berarti pemahaman tentang hakikat jenis ilmu pengetahuan itu sendiri, yang dalam kondisi ini adalah ilmu komunikasi. Apa itu epistemologis? Persoalan utama epistemologis ilmu komunikasi adalah mengenai persoalan apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana cara kita mengetahui. Perdebatan apakah ilmu komunikasi adalah sebuah ilmu atau bukan saat erat kaitannya dengan bagaimana proses penempatan suatu bidang menjadi sebuah ilmu. Bahkan nama-namanya itu adalah Laswell, Hofland, dan Freud. Sangat besar pengaruhnya atas perkembangan keilmuan komunikasi. Yang ketiga, apa itu aksiologis? Aksiologi sangat terkait dengan azas kebermanfaatan dengan tujuan kepentingan manusia itu sendiri. Perkembangan ilmu komunikasi erat kaitannya dengan kebutuhan manusia akan komunikasi. Mazhab filsafat. Mazhab sendiri dibagi atas 4, yaitu yang pertama positisme, empirisme, rasionalisme, dan idealisme. Yang pertama ada rasionalisme. Muncul pada abad ke-17. Rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat mencukupi dan dapat dipercaya oleh rasio atau akal. Terus yang kedua ada empirisme. Empirisme merupakan kebalikan dari rasionalisme, berpendapat bahwa empiri atau pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan. Yang ketiga ada idealisme. Kata idealisme digunakan secara filosofis, digunakan oleh Leibniz pada abad ke-18. Yang terakhir ada positisme, berkembang pada abad ke-19. Positisme berpendirian bahwa demikian filsafat berpangkal dari apa yang telah ditetapkan. Menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia dibagi atas 3 macam. Yang pertama, teologi, yang kedua filsafat, dan yang ketiga positif. Puncak hasil pemikiran mitos terjadi pada zaman Babilonia, 700-600 Masehi, yaitu horoskop atau ramalan bintang, ekliptika atau bintang edar matahari, dan bentuk alam semesta yang menyerupai ruangan setengah bola dengan bumi datar sebagai